Seperti yang sudah kami janjikan tadi pemirsa, kita akan hadirkan keterangan langsung dari saksi yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah merupakan tetangga dari rumah tempat tinggal Peggy alias Perong alias Robi. Kita hadirkan, ini sudah bersama kami Ibu Masnia. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Oke, Ibu Masnia, Ibu, ini rumah Ibu dengan rumah dari Peggy berjarak kira-kira berapa meter, Bu? Ya, kurang lebih 300-an lah. Kurang lebih 300 meter. Nah, Ibu mengetahui kegiatan sehari-hari dari Peggy yang saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya? Enggak tahu. Enggak tahu. Ibu punya kedekatan dengan siapa, Bu? Kenalkan Ibunya, dengan Ibu Kartini. Dengan Ibu Kartini. Apakah Ibu Kartini pernah menceritakan kegiatan sehari-hari dari Peggy, kemudian sikap Peggy, seperti apa, Bu? Enggak. Cuman kalau tahunya saya, kalau ada informasi dari ibunya, kalau dia cerita kalau ada anaknya pulang dari Bandung, terus kalau lebaran pulang, mau berangkat lagi ke Bandung, dia cerita. Tapi kalau kenal sama anaknya namanya Peggy, nggak tahu. Oke, jadi Ibu tahu untuk anaknya Ibu Kartini ini alias Peggy memang bekerja di Bandung, begitu Bu? Iya. Kerjanya sebagai apa Ibu tahu? Kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Ini jadi kuli bangunan sama ayahnya di Bandung. Semenjak berapa lama Bu? Sudah berapa tahun Ibu sudah tahu atau dari awal kenal dengan Ibu Kartini? Ya, memang... udah lama. Udah lama sih, dari lulus SMP dia. Dari lulus SMP ini sudah menjadi kuli bangunan? SMP-nya juga terbuka. Oke. Udah menjadi kuli bangunan? Iya, karena kan suaminya kan di Bandung. Iya. Oke, jadi ikut dengan suami Ibu Kartini. Ini artinya Peggy ikut dengan ayahnya semenjak lulus SMP ke Bandung, begitu? Ya, ikut kerjanya aja. Tapi kalau lagi nggak ada kerjaan ya pulang ke sini, ke Cirebon, ke ibunya. Entah, nggak tahu berapa harinya. Nanti kalau berangkat ya nanti Ibu Tininya itu ke rumah saya main, cerita gitu. Anak saya udah berangkat lagi ke Bandung, ada kerjaan lagi gitu. Oke. Ibu sempat tahu tidak, mungkin kan tadi Ibu katakan kalau lagi tidak ada kerjaan, Peggy ini tinggal bersama Ibu Kartini begitu ya di lingkungan situ. Bagaimana sikap Peggy saat itu? Apakah terkendal anak yang seperti apa begitu, Bu? Dari saya sih dari dulu nggak pernah tahu ada kabarnya masalah anak itu pergaulan, saya nggak tahu. Pokoknya tahunya itu ya setelah kejadian itu, atau kejadian tahun 2016, itu ibunya cerita anak saya di Bandung kenapa dibawa-bawa, terus akhirnya motor dibawa kan buat ininya lah, buat pemancing gitu loh, maksudnya biar Peggy-nya keluar ngambil motornya. Ya akhirnya sampai sekarang nggak diambil motornya, itu aja saya tahu. Oh, oke. Ibu, jadi pada saat itu, pada di tahun 2016 ada yang mengambil motornya Peggy begitu? Iya, polisi kan ngerebek sih ke rumah 2 hari atau entah berapa hari sesudahnya kejadian tuh. Ada polisi datang ke rumah kan, masuk ke kamarnya ibunya Peggy tuh, ngambil apa nggak tahu deh saya juga. Kata Ibu Tininya kan cerita ke saya tuh, ngerebek itu dibilang yang Peggy-nya ke Jakarta, ke Bandung. Ya udah tuh dia akhirnya nanya akhirnya bawanya motor Peggy 1, motor mamangnya 1 yang dibawa tuh. Sampai sekarang masih di kantor polisi. Oke, pada saat itu Peggy memang tidak berada di Cirebon, Bu? Ya kata ibunya sih ngomongnya begitu, tapi kalau ngomongnya gitu si Ibu Kartini ngomongnya Peggy-nya itu waktu ada di Bandung sama bapaknya lagi kerja, lagi bangun rumah gitu. Oh, oke. Artinya dalam waktu beberapa hari, katakanlah ketika penggerebekan itu kan terjadi 2 hari ya, Ibu katakan tadi. Nah, 2 hari sebelumnya Peggy tidak ada di Cirebon, Bu? Iya. Nggak tahu, saya juga nggak tahu.
Oke, Ibu tidak pernah melihat. Informasinya waktu pas habis kejadian itu ibunya. Nggak pernah tahu saya namanya Peggy, itu nggak pernah tahu. Taunya ibunya aja, kenal ibunya aja. Oke. Tadi kan Ibu sempat katakan bahwa mengetahui cerita Peggy hanya dari ibunya saja begitu ya Bu. Nah, dari warga sekitar adakah sempat keluhan Iya, warga mengenai sikap Peggy ataupun mungkin saja ada kenakalan yang dilakukan oleh Peggy? Nggak ada cerita apa-apa kok. Tidak ada cerita. Waktu tahun 2016 penggerebekan, setelah penggerebekan budinya Peggy-nya nggak ada di sini, Cirebon ada di Bandung. Setelah itu udah nggak ada suara inilah itu tuh nggak ada apa-apa, udah biasa aja, normal biasa seperti normal kembali aja. Nah setelah filmnya mencuat ini, maksudnya ada film Vina, terus akhirnya tahu-tahu nggak ada cerita apa-apa. Tuh tahu hari Rebo kemarin tuh ada polisi rame-rame tuh di belakang masjid. Nah, rumahnya kan belakang masjid, soalnya saya ngantar cucu saya sekolah gitu. Ada apa itu katanya semalam Peggy ditangkap di Bandung gitu. Udah itu aja taunya ya, orang-orang banyak wartawan dari TV One dari mana aja datang banyak rame, ada CCI, ada Trans TV, ada SCTV gitu tuh. Udah itu aja taunya. Baik. Selama ini pokoknya selama ini nggak ada apa-apa. Oke, artinya tidak ada keluhan ya dari masyarakat. Soalnya ya masyarakat juga biasa aja. Baik. Iya nggak ada apa-apa. Terima kasih Bu Bastia sudah berbagi informasi, sudah berbagi cerita di Kabar Utama Pagi. Selamat pagi Bu.